Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ragam. Dan pada Ragam kali ini kita saat ini sudah berada di Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon. Kita akan menyaksikan bagaimana Sumpah Dokter yang ke-21. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti.
nantinya dididik oleh kami menjadi dokter. Insya Allah Bapak Ibu putra putri yang menjadi dokter yang kompeten dan insya Allah akan sangat berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang terhormat, di usia FKUGJ 14 tahun perlu saya laporkan pada Bapak Ketua Yayasan, Saudara Ibu Jati, pimpinan universitas dan para stakeholder bahwa jumlah mahasiswa FKUGJ tahun akademik berjumlah 793 mahasiswa dan 214 mahasiswa tahap profesi dengan jumlah dosen sebanyak 97 dosen. Artinya kepercayaan masyarakat seluruh Indonesia sudah sangat tinggi pada FKUGJ dengan dibuktikan dengan mahasiswa FKUGJ yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dan untuk menjaga nama baik atau nama besar FKUGJ, kami melakukan banyak kegiatan dalam upaya untuk menjaga FKUGJ pada level nasional dan internasional. Adapun beberapa kegiatan yang telah kami lakukan adalah pada tanggal 21 sampai 30 Juni 2022, FKUGJ dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Pertanian serta Bapak Rektor dan Wakil Rektor mengikuti kegiatan Joint Working Group di Vancouver, Prancis, serta kami juga bertemu dengan 3 institusi di FK di Belanda, yaitu Nijmegen, Maastricht, dan Poitiers. Dan alhamdulillah dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal penting. 1. Student exchange bagi mahasiswa tahap akademik yang sudah berjalan antara FKUGJ dengan Poitiers University sejak tahun 2015 yang berhenti selama pandemi COVID tahun 2019-2020, alhamdulillah mulai tahun ini bisa kami lakukan kembali. Kedua, program Erasmus for Mobility antara FKUGJ dengan Poitiers University yang vakum karena pandemi COVID-19 akan mulai segera kembali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan program kegiatan lecture exchange, student exchange, serta penelitian dan publikasi bersama. Bahkan diinformasikan bahwa FKUGJ sudah dimasukkan dalam program Poitiers yang terbaru, yaitu Erasmus Mundus dengan anggaran yang lebih besar. Insya Allah semuanya bisa kita lakukan sejak tahun 2022 ketika pandemi COVID sudah mulai mereda. Kemudian akan segera dimulai student exchange bagi mahasiswa profesi FKUGJ ke Nijmegen dan Maastricht, dan sebaliknya mahasiswa Nijmegen dan Maastricht akan melakukan student exchange ke Rumah Sakit Umum Daerah Barat sebagai rumah sakit pendidikan FKUGJ untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian FKUGJ juga mendukung pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa dengan akan dibukanya laboratorium hewan coba untuk riset penelitian bagi dosen dan mahasiswa di lantai 2 kampus 3 FKUGJ. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan dan Pak Rektor atas dukungannya dan dalam upaya pengembangan riset penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Menurut perhitungan kami di bulan September-Oktober 2022, FKUGJ akan meluluskan 160 mahasiswa tahap akademik dan akan masuk tahap profesi sebagai dokter muda. Ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi kami dalam menyiapkan lahan pendidikan bagi dokter muda FKUGJ. Karena kemungkinan diprediksi RSUD Waru juga sebagai lembaga pendidikan akan sedikit kewalahan. Namun alhamdulillah atas kepercayaan dari rumah sakit di sekitar kita, banyak juga rumah sakit yang melamar FKUGJ untuk penempatan dokter mudanya di beberapa rumah sakit di sekitar Cirebon dan daerah Indramayu dan Kendal. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan dan Pak Rektor bahwa selama masa pandemi COVID pembelajaran tetap dengan berjalan baik, apalagi sekarang COVID sudah mulai melandai. Evaluasi dari tim penjaminan mutu serta pengembangan secara inovatif dari medical education unit dari FKUGJ agar kompetensi mahasiswa lulusan FKUGJ tetap kompeten dan tercapai. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah dan janji ini disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang. Juga penting disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah dan janji adalah sumpah dan janji kepada Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran sepenuh hati. Saudara-saudara, akan mengikuti dan mengucap ulang kata-kata yang saya bacakan dengan penuh kekhidmatan. Kepada yang saya hormati seluruh undangan, dimohon untuk berdiri untuk menghormati sumpah dan janji yang akan dibacakan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dan berjanji. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dan berjanji Bahwa satu, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Dua, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat dan pekerjaan saya sebagai dokter. Tiga, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Lima, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perkemanusiaan sekaligus diancam. Enam, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Tujuh, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Delapan, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. 9. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. 11. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah dan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya.
teman-teman sejawat sekalian, menjadi seorang dokter sepenuhnya. Kita tahu bahwa menjadi seorang dokter akan mengikut tanggung jawab yang besar, baik secara sosial maupun keilmuan kedokterannya itu sendiri. Dalam mengemban amanah sebagai seorang dokter, diharapkan melekat pula prinsip menjunjung tinggi kebenaran, memegang teguh nilai-nilai etika dan moral sesuai sumpah dokter yang teman-teman sejawat lakukan. Tantangan di masa depan sebagai seorang dokter baru begitu besar. Selain makin besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, juga permasalahan kesehatan lainnya, khususnya masa pandemi ini yang belum berakhir, ya, disertai pula dengan era JKN, di mana dokter akan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, baik itu di layanan primer atau di pelayanan rujukan atau tersier. Untuk itu, teman-teman sejawat sekalian, sebagai seorang dokter harus senantiasa menjaga mutu dan standar pelayanan dengan update keilmuan kedokteran serta teknologi kedokteran sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga teman-teman sejawat sekalian akan berusaha memberikan pelayanan yang secara profesional yang disertai dengan amanah. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada dokter-dokter baru beserta keluarga. Semoga membawa barokah dan amanah dari bangsa dan negara ini. Terima kasih kepada rekan sejawat dokter baru yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini di hadapan Anda semua, mewakili teman-teman saya ingin menyampaikan rasa bahagia dan bercampur haru kami pada suatu kesempatan yang menandai berakhirnya suatu rangkaian pendidikan kedokteran yang kurang lebih 6 tahun ini kami lalui bersama. Tidak terasa sampailah kami di akhir rangkaian proses pendidikan kedokteran yang ditandai dengan pengikraran sumpah, pernyataan komitmen tentang kesejawatan, misi kemanusiaan dan amanah keprofesian. Hadirin yang berbahagia, kami sadar ini bukanlah akhir dari perjuangan kami. Namun, ini adalah awal bagi kami menjalani profesi yang mulia ini dalam melayani dan membantu masyarakat dengan selalu menjunjung standar etika dan keprofesian yang tinggi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pencapaian yang kami raih kepada Yayasan Swadaya Gunung Jati, rektor dan jajarannya, dekan dan wakil dekan, serta kepada para dokter pengajar dan pendidik baik di kampus, puskesmas maupun di rumah sakit pendidikan yang telah mendidik karakter, membimbing perjalanan, menanamkan nilai-nilai keteladanan dan kemuliaan profesi ini pada kami semua. Semoga ilmu yang kami dapat tidak hanya berguna bagi diri sendiri, melainkan juga bagi kemaslahatan umat, sehingga kami dapat memberikan pahala yang terus mengalir atas ilmu yang bermanfaat. Tak lupa rasa terima kasih ini kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sampai saat ini. Teman-teman sejawatku yang saya cintai dan banggakan, saya secara pribadi ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian
atas komitmennya untuk tetap berjuang selama masa pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. 6 tahun yang lalu, kita hanyalah sekumpulan orang dengan latar yang berbeda. Namun kita memiliki misi yang sama, yaitu menjadi seorang dokter. Kita semua berkumpul dalam satu institusi untuk mewujudkan tujuan kita bersama. Susah senang, pahit manis sudah kita lalui bersama. Mungkin di satu waktu ada rasa ingin menyerah. Tapi sekali lagi, terima kasih kalian sudah tetap kuat sampai berada di titik ini. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Hari ini perjuangan kita akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis. Selamat atas gelar barunya teman sejawat sekalian. Selamat mengemban tugas mulia yang telah kalian impikan selama ini. Dimanapun kalian nanti bertugas, semoga kita bisa menjadi dokter yang profesional dan amanah. Bapak Ibu, orang tua dokter baru yang kami hormati, gelar ini kami dedikasikan dengan segala kerendahan hati kepada ayahanda dan ibunda kami. Dua orang yang berperan penting dalam terwujudnya pengikraran sumpah kami hari ini, yang selalu mendoakan kesuksesan kami, yang mencintai kami dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan, yang dengan segala keterbatasannya terus berjuang agar kami dapat meraih gelar ini. Terima kasih ayah dan ibu atas segala dukungan kepada kami selama ini. Anak yang selama ini ayah dan ibu didik dan besarkan, akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya yang amat sangat mulia, yaitu menjadi seorang dokter. Semoga kami semua bisa menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibu. Enteng kecape abot sanggan, kenapa? Karena memang sumpah biasanya mudah diucapkan karena berupa urutan kalimat sampai 11 poin tadi. Tadi dari sumpah yang 11 poin ada satu poin yang kadang saya pengen bertanya kepada kantor. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saudara kandung. Berarti kalian nggak boleh nikah nih sesama lusat. Mudah diucapkan tapi susah, bukan susah, berat untuk ditaati, dilaksanakan apabila kita tidak punya komitmen yang kuat untuk menjaga atas sumpah yang baru saja diucapkan secara lisan. Sumpah yang diucapkan secara lisan harusnya bukan hanya keluar secara verbal, tetapi kemudian diresapi di dalam hati, diendapkan dalam hati, dan kemudian nanti diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Koridor Anda sebagai seorang dokter tadi sudah disumpah, dan juga nanti ada kode etik kedokteran, kode etik profesi dokter yang saya yakin saudara nanti pasti akan sudah tahu. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat dan ikut bangga apresiasi kepada dokter-dokter baru ini yang 8 orang. Ini seangkatan anak saya sebetulnya, ya betul ya, seangkatan, hanya beda waktu saja. Saya ikut bangga dan terima kasih atas kepercayaan para dokter baru ini dan para orang tua untuk mengkuliahkan putra-putri tercintanya di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Bangga karena saudara-saudara merupakan bagian dari insan-insan Indonesia yang sangat terbatas, yang akan kemudian mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa bagi kemajuan, bagi kesehatan seluruh bangsa di seluruh pelosok negeri. 405 tadi oleh Pak Dekan disampaikan, UGJ Fakultas Kedokterannya telah menghasilkan dokter-dokter profesional yang insya Allah mereka sudah dapat mendharma baktikan ilmu yang didapatnya bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan
jaga nama baik keluarga, jaga nama baik alma mater Fakultas Kedokteran dan Universitas Swadaya Gunung Jati secara keseluruhan, karena Anda adalah duta-duta dari kampus tercinta ini. Anda akan membawa bagaimana orang nanti di luar sana mempunyai persepsi, oh ternyata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, fakultas kedokterannya top markotop. Begitu. Yang kami ingin dengar adalah ketika 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, akan muncul nama-nama alumni Fakultas Kedokteran UGJ menjadi dokter-dokter yang berkualitas, menjadi dokter-dokter yang terus membangun dan mengembangkan keilmuannya dan mempunyai kontribusi karena kita menjalankan
mengucap tapi berat menyanggahnya. Ya. Komitmen ini tidak akan kita bisa menjalankan komitmen kalau kita belum bisa menjalankan kejujuran kepada diri kita. Jadi kunci komitmen ini akan bisa kita lakukan kalau kita sudah bisa jujur dengan diri kita. Kalau kita sudah jujur, kita akan punya kesadaran. Kesadaran inilah yang kita harus disiplinkan. Jelas. Jadi kita harus punya kesadaran. Kesadaran yang bagaimana kita ini harus jujur dengan diri kita. Jujur dalam hal ini, ya. Kita harus jujur dengan diri kita ini, bahwa kita ini manusia yang tidak punya daya dan kemampuan apapun. Ya, jelas. Jadi kita ini sebenarnya, kalau di dalam firman Allah ini, la haula quwata illa bil aliyil azim. Tidak punya daya dan kemampuan apapun. Terjadi kita punya daya ini karena pertolongan dari Allah. Ya. Bukan dari diri kita. Seperti syukur-syukur bisa saling memberi dan membagi. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda yang pada hari ini diambil sumpah dokternya dan telah berhasil menempuh menyelesaikan studi pendidikan dokter di Fakultas UGJ. Kemudian juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada RSUD Walet yang dalam hal ini sebagai rumah sakit pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon yang telah juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa UGJ Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Kedokteran ini
Saya sangat mengapresiasi ketika COVID-19 juga ini banyak membantu Kabupaten Cirebon dalam capaian vaksinasi yang ada di Kabupaten Cirebon, dan alhamdulillah sudah tercapai apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga saya mengucapkan selamat kepada keluarga juga ya yang telah bersusah payah mendukung, mendoakan ya, karena keberhasilan Ananda ini tidak semata-mata dari jeripayah Ananda, tapi berkat doa orang tua juga ya, berkat doa orang tua yang ya siang malam berdoa ya, baik materi ini yang memang dilakukan untuk keberhasilan Ananda. Jadi tadi Pak Ketua Yayasan sampaikan bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan kemurkaannya Allah juga bergantung dari kemurkaan orang tua. Jadi saya sampaikan bahwa buatlah orang tua senang, jangan sampai kedua orang tua menangis ya, bahagiakan dengan Ananda sudah diambil sumpahnya. Ini sudah suatu kebanggaan dan kebahagiaan orang tua. Nanti juga mungkin saya akan merasakan seperti itu.